Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pandu Jati Laksono selaku dosen pengampu perencanaan pembelajaran kimia. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari asam basa. Asam basa merupakan reaksi kimia yang melibatkan reaksi asam dan basa, dapat digunakan dalam menentukan pH. Pentingnya reaksi ini menjadi terlihat jelas dalam analisis reaksi. Asam basa bagi spesies fase gas dan cair atau ketika sifat suatu asam dan basa tidak terlalu terlihat jelas. Asam basa dua jenis senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, zat-zat memiliki rasa asam itu mengandung asam. Misalnya asam sitrat pada jeruk, asam asetat pada cuka, makanan, asam serta asam benzoat yang digunakan untuk sebagai bahan pengawet makanan. Meskipun asam basa dapat dibedakan dari rasanya, tetapi tidak disarankan dilarang untuk mencicipi asam atau basa yang ada di laboratorium dikarenakan sangat berbahaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sifat asam, basa, dan garam. Yang pertama itu sifat asam. Mempunyai rasa yang asam, mengubah lakmus biru menjadi warna merah, bersifat korosif, dapat melarutkan berbagai logam. Sifat basa. Rasanya pahit, mengubah lakmus merah menjadi warna biru, bereaksi dengan lemak membentuk sabun, menetralkan sifat asam. 3. Sifat garam. Garam dapat dibuat dengan mereaksikan suatu logam dengan asam kuat dan encer, atau mereaksikan antara asam dengan basa. Reaksi asam dengan basa disebut dengan reaksi netralisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh asam basa. Yang pertama itu asam apabila dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion H+ dan ion Cl- sementara. Apabila dilarutkan ke dalam air akan terurai menghasilkan ion OH-, ion hidroksida. Yang pertama itu asam. Contoh dari asam tersebut yaitu hidrogen klorida HCl apabila dilarutkan ke dalam air akan terurai jadi ion H+ dan ion Cl- sementara. Dalam ilmu kimia, asam diartikan sebagai senyawa yang dilarutkan di dalam air maka pH-nya kurang dari 7. Basa, ion OH- terbentuk karena senyawa hidroksida dapat mengikat suatu elektron pada saat dimasukkan di dalam air. Basa juga menetralisasikan asam H+ sehingga reaksinya dihasilkan air H2O. Contohnya KOH ditambah air mereaksikan K+ tambah OH-. Yang kedua itu CaCOH 2 ditambah air mereaksikan C2+ ditambah 2 OH-. Yang selanjutnya itu larutan indikator asam basa adalah senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan mengikuti kisaran pH dalam larutan tersebut. Beberapa larutan yang dapat digunakan sebagai indikator antara fenolftalin, metil oranye, bromtimol biru, metil ungu, metil merah, fenol merah, dan lain-lain. Larutan ini akan memiliki warna yang berbeda dalam larutan asam atau basa sehingga dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Indikator alami adalah sejenis indikator yang dapat ditemukan di sekitar kita, juga dapat menentukan apakah suatu zat merupakan zat
asam atau basa ada beberapa indikator alami seperti kunyit, kol ungu, bunga hortensia, bunga sepatu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu kekuatan asam basa. Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion H+ yang dihasilkan larutan asam dibedakan menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion OH- yang dihasilkan oleh senyawa basa yang dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion OH yang dihasilkan larutan basa juga dibedakan menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Baiklah, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.